Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairul. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi-materi yang telah saya pelajari pada mata kuliah praktikum jaringan komputer. Nah, pada video kali ini saya akan membagi menjadi 5 segmen. Segmen yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konektivitas fisik, yang dimana saya akan mengkrimping kabelan. Yang pada segmen yang kedua, saya akan menjelaskan tentang teori dasar addressing. Pada segmen yang ketiga, saya akan melakukan persiapan seperti instalasi dan juga konfigurasi dasar dari Microtik dan juga Windows Client. Yang keempat, saya akan melakukan manajemen perangkat dan juga keamanan. Yang kelima, saya akan melakukan optimasi dan juga web filtering. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai dari segmen yang pertama yaitu konektivitas fisik. Pada segmen kali ini kita akan membahas tentang salah satu komponen jaringan komputer yaitu media transmisi. Di sini kita akan membuat video tutorial tentang bagaimana caranya mengkrimping kabel strike dan juga kabel cross. Di sini kita akan memulai dengan crimping kabel strike. Jadi di sini kita ada kabel. Yang pertama-tama kita perlu mengupas kabelnya terlebih dahulu. Di sini kabel sudah terkelupas. Sudah lihat. Kita bisa lihat ada 8 cabang kabel dengan warna yang berbeda. Nah, karena kita ingin mengkrimping kabel cross, urutannya adalah putih oranye, pertama putih oranye, lalu warna oranye, selanjutnya adalah putih hijau, selanjutnya warna biru, selanjutnya adalah putih biru, selanjutnya adalah hijau, yang terakhir adalah putih coklat lalu coklat. Setelah kabel tersusun seperti ini, kita langsung bisa ambil port RJ45-nya. Kita bisa potong supaya rapi. Lalu kita ambil RJ45-nya. Di sini kita bisa langsung masukkan kabel yang sudah dipotong rapi, kita masukkan ke konektor RJ45-nya. Seperti ini. Apabila sudah, kita langsung bisa kita bisa buat di sebelahnya dengan proses yang sama. Karena yang pertama kita kabel strike, jadi urutan warnanya di kedua ujung adalah sama, yaitu adalah putih oranye, mulai dengan putih oranye, oranye, putih hijau, lalu dilanjutkan dengan putih hijau, biru, putih biru, hijau,
Putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat, coklat. Nah, kita langsung potong untuk merapikan. Hmm. Ini bisa setelah sudah bisa kita langsung cek di line tester. Apabila sudah tester, lihat semua indikatornya bernyala sama. 1, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8. Selanjutnya kita akan mengkrimping kabel cross. Untuk kabel kabel cross memiliki dua ujung yang berbeda. Pertama kita seperti tadi, seperti biasa kita akan mengupas uh, mengupas ujung kabel. Pada bagian ujung satunya urutannya tetap sama seperti kabel strike yang sebelumnya, itu adalah putih oranye, di awal dengan putih oranye, oranye, lalu putih hijau, lanjutkan dengan biru, hijau dengan biru, putih biru hijau, lalu putih coklat, coklat. Untuk ujung sebelahnya akan terdapat perbedaan urutan, yaitu urutannya akan menjadi putih hijau hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, dan juga putih coklat coklat. Sama kita uh, kita kupas dulu kulit kabelnya. Selanjutnya untuk kabel cross, apabila berhasil maka lampunya yang akan nyala akan berbeda. Di sini bisa dilihat untuk kabel cross, warna lampu yang nyala tidak berurutan seperti 1 dengan 3, 2 dengan 6, 3 dengan 1, 4 dengan 4, 5 dengan 5, 6 dengan 2, 7 dengan 7, dengan 8, dan dengan 8. Pada segmen kali ini kita akan membahas tentang teori dasar addressing, yang dimana akan terdiri dari beberapa materi seperti IP address, subnet mask, network ID, dan juga host ID, serta bagaimana cara menghitung network dan host sesuai yang dibutuhkan. Kita langsung saja pada presentasinya. Jadi apa itu IP address? Definisinya adalah IP address adalah identitas angka unik yang dimiliki setiap perangkat seperti HP, laptop, printer, dan juga komputer yang terhubung ke dalam jaringan agar bisa saling berkomunikasi tentunya. Analoginya seperti alamat rumah pada dunia nyata. Seperti yang kita tahu, pada zaman dulu, untuk bisa saling berkomunikasi, kita memerlukan yang namanya surat menyurat, yang dimana kita memerlukan alamat rumah sang pengirim dan juga alamat rumah penerima. Bekerja dengan cara yang sama, IP address juga memerlukan yang namanya IP address
pengirim pesan dan juga IP address penerima pesan. Menjadi singkatnya, fungsi IP address adalah sebagai identitas perangkat dan juga sebagai alamat pengiriman data. Selanjutnya, format IP address yang dimana pada bahasan kali ini kita khususkan pada IP address versi 4. Jadi IP address versi 4 itu terdiri dari 32 bit yang dibagi menjadi 4 oktet, yang dimana setiap oktetnya terdiri dari 8 bit. Seperti yang bisa kita lihat dari sebelah kiri, 192.168.1.1 itu adalah bentuk yang bisa dibaca manusia, sedangkan yang di sebelah kanan adalah bentuk yang bisa dibaca komputer, yang dimana tersusun dari bilangan biner. Selanjutnya ada kelas-kelas IP address. Jadi kelas-kelas IP address itu ada 5. Ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan juga kelas E. Tapi yang kali ini kita bahas adalah kelas A sampai kelas C. Jadi kelas IP address ini tergolong berdasarkan jumlah perangkat yang bisa saling terhubung. Jadi, pada kelas A, yang dimana oktet pertamanya itu antara 1 hingga 126, biasanya digunakan untuk skala raksasa, skala besar, seperti gedung perkantoran. Contohnya adalah 10.0.0.1. Selanjutnya ada kelas B. Kelas B, oktet pertamanya itu ada 126 hingga 128 hingga 191. Biasanya digunakan untuk skala menengah seperti kampus. Contohnya seperti 172.120.10.1. Yang dan juga ada kelas C yang oktet pertamanya adalah 192 hingga 223. Yang biasanya digunakan untuk skala kecil seperti rumah. Contohnya seperti pada slide sebelumnya, 192.168.1.1. Selanjutnya kita perlu mengenal apa itu subnet mask. Jadi subnet mask adalah alat untuk membedakan bagian network dan juga bagian host. Contohnya adalah 255.255.255.0. Jadi fungsi subnet mask itu adalah ada 3, menentukan seberapa besar network, menentukan seberapa host ID, dan juga membatasi jumlah maksimal host dalam satu jaringan. Nah, kombinasi antara IP address dan juga subnet mask biasanya memiliki format yang sangat panjang, seperti contohnya adalah 192.168.1.0 slash 255.255.255.0. Untuk mempersingkat pembacaan digunakan CIDR atau classless interdomain routing, yang dimana menjadi 192.168.1.0/24, yang dimana artinya terdiri dari 24 bit network. Contoh lainnya seperti 172.16.0.0/255.255.0.0 menjadi 172.16.0.0/16, yang dimana artinya memiliki 16 bit network. Selanjutnya, apa itu network ID dan juga host ID? Jadi simpelnya, network ID itu seperti kalau kita analogikan sebagai rumah, network ID itu seperti alamat RT RW, kecamatan, dan juga, ataupun nama atau singkatnya nama wilayahnya. Bisa dilihat di sini contohnya pada IP kelas C tersebut, yang dimana 192.168.1.12 yang berfungsi sebagai network ID atau nama wilayahnya atau nama jalannya itu adalah 192.168.1, dan juga host ID-nya yang dimana
spesifik ada nomor rumahnya, nomor alamat yang spesifiknya itu adalah titik 12. Jadi subnet mask itu adalah alat yang memberitahu komputer di mana jalan berakhir dan di mana nomor rumah dimulai. Selanjutnya adalah cara menghitung network dan host. Untuk membagi jaringan, kita dapat menggunakan rumus matematika sederhana. Untuk menghitung jumlah subnet atau banyaknya ruangan yang dapat kita bagi adalah 2 pangkat X. Ini mana X adalah jumlah bit yang dipinjam atau diubah menjadi angka 1. Selanjutnya adalah bagaimana cara kita menghitung jumlah host yang dapat saling terhubung dalam satu network. Yaitu adalah 2 pangkat Y dikurang 2, di mana Y adalah jumlah bit sisa yang masih berupa angka 0. Mengapa pada rumus menghitung jumlah host itu selalu dikurang 2? Karena pada setiap network ID, pada setiap ruangan yang dibagi akan terdiri dari network ID dan juga broadcast yang tidak bisa digunakan oleh host sebagai host. Contoh praktisnya, kita punya kasus di mana IP kelas C 192.168.1.1 ingin dibagi menjadi subnet mask /26. Jadi cara menghitungnya adalah jumlah network ID yang terbentuk adalah X2 pangkat X, yang dimana X adalah jumlah bit 1 yang dipinjam, yang dimana 26 dikurang 24 adalah 2. Jadi 2 pangkat 2 adalah 4, yang dimana artinya /26 memiliki 4 kelompok jaringan dengan jumlah host dengan rumus 2 pangkat Y dikurang 2, di mana Y adalah jumlah bit sisa yang masih berbentuk 0. Rumusnya adalah Y adalah 32 dikurang 26, yang dimana hasilnya adalah 6. 2 pangkat 6 adalah 64, dikurang 2 menjadi 62 perangkat dalam setiap network ID. Jadi simpelnya, apabila IP kelas C menggunakan subnet mask /26, maka akan tercipta 4 kelompok network atau jaringan dengan masing-masing network ID yang menampung 62 perangkat host komputer. Oke, pada segmen kali ini kita akan melakukan instalasi dan juga konfigurasi dasar dari MikroTik dan juga Windows Client. Oke, pertama-tama kita buka VirtualBox-nya. Sebelum kita melakukan instalasi, kita perlu namanya buka control panel, lalu change adapter setting. Di sini harus kita pastikan bahwa WiFi kita sudah tershare koneksinya ke VirtualBox agar VirtualBox kita dapat internet, terhubung ke internet. Di sini kita buka WiFi kita, lalu properties, lalu kita buka sharing dan pastikan bagian sini sudah tercentang. Jika sudah, lalu kita bisa langsung new di sini. Masukkan nama virtual mesinnya, kita akan masukkan namanya MikroTik. Di sini kita masukkan file ISO dari MikroTik-nya. Di sini kita ubah jadi yang 64 bit. Lalu untuk settingan-settingan lainnya kita biarkan tetap sebagai default. Kalau sudah, kita langsung start aja yang MikroTik. Setelah loadingnya selesai, kita akan ditampilkan menu seperti ini. Seperti yang bisa dibaca, kita disuruh pilih untuk install fitur-fitur apa aja gitu. Jadi di sini kita langsung pencet A aja karena kita ingin install semua fiturnya. Setelah itu kita pencet I untuk melakukan penginstalan.
Setelah itu kita ditanya apakah untuk ingin melanjutkan penginstalan, kita langsung chat iya aja. Nah, setelah muncul perintah enter ini, kita nggak bisa langsung enter karena nanti akan terjadi looping dari instalasi Mikrotik. Jadi yang perlu kita lakuin tuh pencet device, lalu optical device, kita meng-unmount dari si Mikrotiknya ini. Kita unmount, setelah itu baru kita bisa mencet enter. Nah, kalau udah muncul layar seperti ini, kita sebenarnya proses instalasi sudah selesai. Jadi kita sekarang bisa masuk ke langkah konfigurasi dasarnya. Di sini kita masukin login sebagai admin. Karena kita belum buat password, kita langsung enter aja passwordnya, kita kosongin aja. Yang dimana nanti kita akan ditujukan ke perintah membuat password baru. Di sini kita bisa buat password baru, kita masukin password sesuai apa yang kita mau. Nah, di sini kita bisa langsung konfigurasi awalnya. Jadi, pertama-tama kita perlu buka kontrol panel dulu. Kita lihat IP yang didapetin dari si VirtualBox-nya. Di sini VirtualBox-nya dapat IP 192.168.137.1, yang dimana kita harus menyesuaikan MikroTik itu jadi bagian dari networknya si VirtualBox. Jadi kita tambahin aja langsung IP address 192.168.137.2 karena bagian dari IP VirtualBox tadi. Jangan lupa masukin subnet masknya itu /24. Lalu kita tambahkan interface-nya yaitu header 1. Selanjutnya kita masukin gateway-nya yang dimana sesuai dari IP VirtualBox tadi. Yaitu kita IP route at gateway 92.168.37. Selanjutnya kita config dari DNS servernya. IP DNS set server yaitu 192.168.1.1,8.8.8 yang untuk out interface-nya untuk kita sini allow remote request-nya kita beri yes. Selanjutnya kita atur dari firewall-nya yaitu IP firewall at NAT at chain kita pakai yang src NAT, lalu out interface-nya kita pakai header 1 dan action-nya kita pakai masquerade. Kita bisa langsung enter aja. Di sini kita bisa langsung ping buat ngecek apa udah terhubung apa enggak, yang dimana pasti belum karena kita belum setting dari network si Mikrotiknya. Itu ping, kita bisa ping gateway 92.168.137.1. Di sini harusnya masih timeout sesuai yang apa perkiraan. Kita bisa keluarin aja dulu Mikrotiknya, kita close lagi, power off the machine. Selanjutnya kita buka settingan dari Mikrotiknya. Kita bisa buka network. Di sini adapter 1 kita setting sebagai host only adapter, dan adapter 2 kita setting sebagai internal network, yang dimana nanti akan disambung, yang di sini fungsinya untuk menyambungkan dengan Windows client-nya. Kita oke. Lalu kita start lagi. Di sini kita bisa langsung login aja sebagai admin, terus masukin password yang tadi udah kita setting. Setelah itu kita bisa langsung ping aja kayak tadi, ping gateway-nya 8.137.1. Di sini bisa dilihat
Mikrotik kita sudah terhubung ke gateway, udah bisa menerima paket. Selanjutnya kita langsung ping google.com untuk ngecek apakah mikrotik kita sudah terhubung dengan internet. Di sini bisa dilihat mikrotik kita sudah terhubung dengan internet yang dimana ditandai udah bisa nerima paket dari Google. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan untuk instalasi dari Windows client-nya. Pertama, seperti kayak tadi kita mencet tombol new, lalu kita masukin nama virtual mesinnya. Di sini kita masukkan Windows. Di sini ISO-nya kita masukkan ISO Windows-nya. Di sini kita centang aja proses ini ya. Lalu kita atur untuk spek dari si Windows client ini. Kita bisa pakai di sini buat ngatur RAM, base memory di RAM, number of CPU ini buat si prosesornya berapa CPU. Di sini kita buat atur dari ROM-nya. Di sini kita atur aja di sini 892, kita atur RAM-nya 8 GB, CPU-nya 2, ROM-nya itu kita atur 20 GB. Finish. Sebelum itu kita masuk setting dulu. Kalau yang Windows ini beda, kita masuk setting dulu pertama-tama. Nah, seperti yang tadi kita bilang pas setting networknya di Mikrotik, di sini kita perlu samain dengan yang Mikrotik tadi, internal network, yang dimana namanya ini, netnya ini harus sama dengan yang tadi ada di settingan Mikrotik, supaya bisa saling terhubung. Oke, lalu kita langsung start aja. Nah, setelah muncul seperti ini, kita bisa langsung next aja. Di sini kita pencet yang I don't have product key. Nah, di sini kita bisa milih untuk versi Windows mana yang ingin kita install, yang dimana saya ingin install yang versi paling atas. Kita bisa langsung next. Di sini kita langsung next lagi, kita centang dulu baru kita next. Di sini kita pilih yang install Windows only. Kita langsung next aja. Dan di sini kita tinggal nunggu loadingnya hingga selesai. Jadi setelah proses instalasi selesai, kita akan ditampilkan halaman beranda Windows seperti ini. Lalu kita bisa langsung buka aja control panel. Kita masuk ke network and internet, buka network and sharing center selanjutnya. Lalu di sini kita bisa pilih yang change adapter setting. Kita buka yang Ethernet, lalu properties, lalu yang internet protocol version 4. Nah, sebelum itu, sebelum mengatur sebagai static, kita perlu tambahkan dulu di MikroTik kita itu adalah internet untuk klien, di mana kita pakai perintah IP address. Address itu 192.168.2.1. Jangan lupa masukin subnet masknya, yaitu sekarang kita namakan Ether 2. Nanti IP yang kita setting di Windows Client harus menjadi bagian dari network ID ini. Itu 192.168.2.1. Kita buka lagi dari Windows-nya. Di sini kita setting IP address-nya 192 atau 68.2.2 di sini karena satu bagian dari network ID. Subnetnya sudah auto, gateway-nya sesuai yang tadi kita setting itu 2.1. Untuk DNS servernya kita bisa atur lagi. Ini oke, di sini kita bisa langsung oke. Oke. Di sini kita bisa langsung yes aja. Kita tunggu sebentar.
Perhatikan simbol sebelah sini. Kalau prosesnya sudah selesai, simbol akan berubah. Nah, seperti ini. Simbol akan berubah. Kita bisa buka command prompt aja. Di command prompt ini kita bisa langsung ping dari google.com untuk ngecek apakah sebenarnya Google Client kita itu udah terhubung dengan internet. Di sini bisa dilihat Google Client kita sudah Windows Client kita sudah terhubung dengan Google. Langsung langsung silang semuanya. Selanjutnya kita akan melakukan instalasi dari Winbox yang dimana nanti buat manajemen jaringannya. Kita buka browsernya. Di sini kita sudah ada Firefox. Kita langsung cari Winbox. Kita pencet download di sini yang paling atas. Lalu di sini kita bisa pilih yang Winbox. Karena saya ingin install versi yang lama, yang lebih stabil, yang ini versi beta, yang baru cuman masih beta. Saya ingin yang versi lama, jadi saya install yang versi 3.43. Kita pilih yang Windows 64 bit. Proses download sedang berjalan. Setelah selesai, kita langsung buka aja untuk ngecek apakah sebenarnya proses bisa dijalankan Winbox-nya gitu. Kita sini run. Di sini seperti yang bisa kita lihat, eh, Winbox sudah terinstall dan kita bisa masuk ke Winbox-nya. Untuk melanjutkan ke langkah selanjutnya itu adalah manajemen jaringan. Oke, pada segmen selanjutnya kita akan membahas dari konfigurasi lanjutan, yaitu manajemen dan keamanan perangkat. Kita bisa langsung masuk aja ke Winbox-nya. Di sini kita masuk sebagai admin. Passwordnya sesuai yang ada di mikrotik tadi. Kita connect. Pertama-tama kita ingin buat user baru. Kita bisa masuk ke sistem, lalu kita masuk ke users, kita tambah user. Di sini kita bisa masukin sesuai nama yang kita mau, masukin Nando. Grupnya kita bisa ganti, mau full yang bisa menulis dan membaca. Ini bisa baca doang, bisa nulis doang, di sini bisa full. Lalu address-nya kita tambah jadi sesuai yang IP address kita sekarang, itu 2.2. Maksudnya kita atur, lalu kita apply. Oke. Lalu kita sini kita disconnect aja. Kita login sebagai Nando. Passwordnya. Di sini bisa dilihat kita bisa login sebagai Nando. Di sini kita login sebagai user Nando. Kita bisa disconnect lagi. Sekarang kita mau cek apakah kalau IP kita berbeda dengan IP yang didaftarkan Nando tadi, apakah masih bisa connect? Kita cek coba kita kontrol panel, kita ubah IP kita yang tadi ya 2.2 jadi 2.3 misalnya. Kita oke. Oke, close lagi. Ini kita nggak ada yang kita ubah, masih seperti yang awal tadi, kita langsung connect aja. Di sini nggak bisa karena memang IP yang didaftarkan dan juga IP-nya si Nando tadi beda. IP didaftarkan dan IP kita beda. Kita atur lagi, coba kita ubah lagi ke 2.2. Di sini nggak ada yang kita ubah, kita langsung connect aja. Bisa. Berarti memang untuk login ke Nano tadi kita harus login dengan IP 2.2. Selanjutnya kita mau mematikan port service yaitu port 80. Kita bisa masuk ke IP, kita masuk lalu service. Di sini port 80-nya coba kita cek dulu.
yaitu kita masuk. Di sini bisa tampil untuk port service-nya. Lalu kita kita mau matiin, kita masuk sini, kita yang main kita disable. Lalu ini kita close, kita hapus data terlebih dahulu. Kita login lagi, coba kita masuk ke port service-nya, apakah bisa? Di sini nggak bisa karena memang sudah kita matikan. Berarti kita sudah berhasil mematikan port service-nya. Selanjutnya kita akan masuk ke uh, basic firewall. Kita mau lakukan ICMP block. Jadi apa itu ICMP block itu supaya IP kita nggak bisa di-ping, yang dimana nanti akan request timeout ataupun unreachable. Pertama-tama kita masuk ke IP, lalu kita masuk ke firewall, kita tambahkan di sini protokol kita ganti ICMP, actionnya kita ganti, pertama kita drop dulu, yang dimana harusnya nanti uh, jadi request timeout. Di sini kita bisa langsung masuk command prompt aja, kita ping dari ini, kita ping, apakah bisa? Di sini sesuai dugaan, kita dapatkan balasan request timeout. Kita bisa keluarin aja, lalu kita coba ganti actionnya jadi reject, yang dimana harapannya ketika di ping akan mengeluarkan atau mendapatkan balasan itu net unreachable. Kita apply lalu kita oke. Okay. Langsung kita ping lagi. Sini sesuai harapan. Balasannya itu destination net unreachable. Lalu coba kita disable. Di sini bisa dilihat normalnya kita bisa ping dapat balasan. Selanjutnya kita akan melakukan mematikan neighbor discovery. Jadi pertama-tama kita masuk ke IP, lalu kita masuk ARP. IP, ARP. Di sini kita buat dulu semuanya jadi make static. Kita buat static dulu semuanya. Sudah, tiga-tiga kita buat static, lalu kita masuk IP, lalu kita masuk neighbors. Discovery settingnya kita unchecklist tiga-tiganya. Kita apply, lalu kita oke. Okay. Coba kita masuk new winbox. Di sini neighbornya hilang, alias perangkat kita tidak bisa terdeteksi oleh perangkat lain. Coba kita nyalain lagi, apakah balik neighbornya. More new inbox. Di sini perangkat kita kembali ke deteksi, yang berarti tadi kita bisa matiin neighbor discovery dengan berhasil gitu. Dengan unchecklist tiga-tiganya ini. Kita apply, lalu kita oke. Di sini neighbornya hilang, nggak ada. Sekian dari manajemen dan keamanan perangkat. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke optimasi dan filtering. Oke, sekarang kita masuk ke segmen yang kelima, yang dimana optimasi dan juga web filtering. Di sini akan ada beberapa materi seperti membuat DHCP server, membuat limitasi bandwidth kepada klien, dan juga membuat web filtering atau blokir situs ke klien. Kita langsung masuk aja ke virtual mesinnya. Di sini kita udah masuk ke Winbox. Pertama kita mau buat DHCP server. Kita langsung masuk ke IP, DHCP server, DHCP setup. Di sini kita masuknya Ether 2. Next, ini udah benar. Terus gateway-nya 231 udah benar. Di sini untuk alamat yang kita dikasih, yang cuma contoh aja, kita let's say contohnya 11.
Langsung kita next, add DNS. Di sini langsung next aja. Di sini let's say waktu yang pengen kita kasih ke masing-masing klien itu cuma 60 menit. Next. Oke. Langsung kita coba aja di sini, kita buka. Lalu properties, IP versi 4, langsung kita buat otomatis sebagai dynamic saja. Kita ganti dari static ke dynamic. Oke, oke. Kita tunggu. Kita lihat detail aja. Di sini kita dapat di 2.10. 10 berarti udah berhasil buat DHCP servernya. 2.10. Oke, next kita akan membuat limitasi bandwidth kepada klien. Kita masuk ke queue. Aduh, kok nge-lag. Sini kita masuk ke queue. Simple queue. Disuruh langsung tambah aja. Di sini kita ada dua metode di mana kita bisa pilih target spesifik, satu IP address. Misalkan tadi kita dapat IP, kita mau limit IP ini, kita dapat 2.10. Kita spesifik buat limit 2.10-nya. Di sini punya 2, 168, 2.10. Kita limit jadi 1 Mbps misalkan. Kita apply, lalu kita oke. Mozilla, kita coba speed test. Oh iya, kita coba dulu, mungkin sebelum ini kita disable dulu sebentar. Disable, kita coba kecepatan normalnya berapa. Di sini kecepatan normalnya kita dapat di 9 sampai 10 Mbps buat downloadnya, dan uploadnya dapat di sekitar sama 9 sampai 10 Mbps. Oke, kita enable lagi. Di sini. Coba lagi. Setelah di limit 1 Mbps, bisa dilihat berhasil limitasi bandwidthnya yang tadi dari 10 Mbps sekarang jadi 1 Mbps. Downloadnya 0,96, uploadnya harusnya sekitar sama sih, 0,8, 0,9. Oke, next kita ganti target. Sekarang target kita mungkin ke satu jaringan, satu network ID. Kita ganti aja di sini jadi Ether 2. Limitnya kita tambahin misalkan jadi 2 Mbps. Buat uploadnya, downloadnya juga 2 Mbps sama. Kita buat sama aja. Ether 2, apply, oke. Coba lagi. Ini udah ke limit. Jadi 2 Mbps. Sesuai dugaan. Downloadnya dapat di sekitar 1,8. Uploadnya juga harusnya sekitar 1,8 sampai 1,5 lah. Intinya dia udah ke limit di bawah 2 Mbps. Kita disable biar nggak nge-lag. Selanjutnya kita mau web filtering via konten. Kita masuk ke IP, firewall. Di sini kita disable dulu aja semuanya. Terus kita tambahin yang
Ini chainnya forward benar. Ininya kita ganti ether 2, outnya kita ganti ether 1, advance, ini base. Jadi yang metode konten ini dia tuh benar-benar untuk blokir satu IP, satu web, satu alamat website gitu. Kita masuk ke BSI ID. Untuk yang metode konten ini dia hanya efektif buat sebuah website yang hostingannya cuma satu, cuma punya alamat IP itu cuma satu. Kalau dia banyak, kayak misalkan YouTube, itu nggak bisa karena nanti YouTube-nya bakal nge-oper dari satu IP yang udah keblokir ke IP lain. Jadi dia cuma efektif buat website-website yang cuma punya satu alamat IP aja. Di sini kita drop, play, kita oke. Sini langsung aja kita buka. Jangan lupa untuk ngetes tuh kita harus hapus riwayat dulu karena suka nyangkut kalau dihapus riwayat. Buka aja. Sebagai bandingan kita misalkan buka mandiri. Di sini bisa untuk website Nusa Mandiri, cuman website base-nya nggak bisa yang kita blokir. Di sini emang prosesnya agak lama, agak nge-lag. Coba kita tungguin aja sampai selesai. Oke, di sini bisa dilihat koneksinya udah nggak bisa, yang berarti udah berhasil keblokir. Coba kita enable lagi blokirannya. Kita disable blokirannya. Coba kita ulang. Langsung bisa setelah blokirannya di disable. Oke, jadi selanjutnya kita akan melakukan web filtering via layer 7. Jadi sistemnya layer 7 blokir itu caranya dia Mikrotik bakal buka paket-paket data yang di request dari kliennya, yang nanti Mikrotik bakal cari pola-pola regular expression. Apabila ketemu pola yang sama, dia bakal blokir. Jadi caranya kita buka IP, lalu kita buka firewall. Di sini kita disable semua dulu aja. Di sini kita bisa masuk layer 7 protokol sini. Terus kita tambahin untuk ininya, apa namanya, layer 7-nya. Di sini yang kita pakai contoh aja, di sini ada YouTube. Kita mau blokir semua akses ke YouTube. Di sini buat regular ekspresinya. Jadi di sini tuh regular ekspresinya bisa dicari di Google aja karena emang cukup banyak. Kalau kita filter rule, tambah aja langsung. Di sini generalnya forward, in-nya itu either 2, out-nya either 1. Ini layer 7-nya pilih yang all YouTube. Action-nya pakai yang drop. Benar semua. Kita apply, kita oke. Kita langsung aja masuk browsernya. Jangan lupa di hapus riwayat dulu. Ini langsung oke, kita ke YouTube. Biasanya ya prosesnya lama karena layer 7 itu cukup berat buat kerja komputernya. Jadi biasanya lama. Tuh, di sini muncul kalau website nggak bisa dibuka, YouTube nggak bisa dibuka. Selanjutnya, selain itu, kita bisa juga blokir videonya aja.
Jadi YouTube-nya masih bisa diakses, cuman videonya nggak bisa diputar gitu. Kayak gini, buka aja. Lagi-lagi bisa dicari RxXP-nya di Google. Apply, oke. Fill terus, semua udah di disable. In-nya enter 2, out-nya enter 1. Advance, ini kita pilih yang video. Sini kita pilih drop. Coba kita cek lagi. Video benar. Forward dan 21. Drop. Oke. Apply. Coba kita langsung buka aja dari sini. Jangan lupa seperti biasa dihapus riwayat dulu. Masuk ke YouTube. Nah, ini YouTube-nya udah bisa kebuka karena memang masih bisa diakses buat yang blokir videonya aja. Cuman videonya harusnya nggak bisa diputar. Kita cari salah satu, misalkan kita cari Multo di sini, kita putar. Hmm, hmm, hmm. Dan di sini loading buffering terus. Coba kita buka speed test untuk mastiin bukan karena nge-lag harusnya. Kita buka speed test aja. Di sini bisa dilihat internetnya itu bisa dapat 10 Mbps, harusnya cukup buat putar video YouTube. Enggak cukup buat putar video YouTube 5 Mbps. Coba ulang lagi. Di sini kita dapat sekitar 5 sampai 10 Mbps, harusnya itu udah cukup buat putar video YouTube. Jadi di sini nggak bisa jalan atau buffering terus bukan karena internet yang nge-lag, cuman karena emang sudah diblokir. Langsung kita silang aja. Selanjutnya kita akan web filtering via address list. Jadi itu via address list ini yang paling banyak karena misalkan kita punya list dari website-website yang nggak mau dijalin, atau kita di sini pakai contohnya YouTube, karena YouTube itu IP-nya banyak, dia itu hostingannya banyak, jadi kita di sini bisa buat add list YouTube. Di sini ada youtube.com misalkan. Apply, oke. Tambah lagi add list YouTube. Di sini ada kita pakai www.youtube.com misalnya. Apply, oke. Terus lagi kita pilih yang address YouTube. Di sini kita pakai yang mobile, youtube.com. Masalah. Oh, ini ada tipe. Apply, oke. Udah, di sini kita yang tadi video kita disable dulu. Kita tambah aja general, di sini forward, in-nya enter 2, out-nya enter 1. Di sini kita kosongin. Di sini kita atur ini. Mana ini? At least YouTube drop. Benar belum? Coba forward.
Ini list YouTube ada 2 ada 1, isinya drop, apply, oke. Jangan lupa dihapus riwayat dulu. Telepon dulu. Pastiin riwayatnya kosong. Oke, itu aja. Di sini biasanya nge-lag lama banget karena emang beban CPU-nya cukup berat. Misalkan di sini klik ke YouTube aja, kita cari Google. Nih. Di sini biasanya emang cukup lama buat blokir YouTube karena memang beban CPU cukup berat. Jadi coba kita cek via command prompt aja. Kita cek via command prompt, ping youtube.com. Di sini udah RTO yang berarti kita udah berhasil ngeblokir dari si YouTube tadi. YouTube-nya udah nggak bisa dibuka karena udah RTO, dia udah nggak bisa saling komunikasi antara klien dan juga YouTube. Jadi sekian dari penjelasan saya tentang materi-materi yang telah saya pelajari pada mata kuliah praktikum jaringan komputer. Apabila ada kesalahan pada tutorial ataupun kesalahan pada kata-kata saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.